dosaku. Lepaskanlah semua ini, kita yang kurasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Berikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku, memang live ya? Langsung aja bang, langsung dibuat aja di live-nya. Ibadah minggu, ibadah umum BNKP Jemaat Palembang.
Satu dua. Satu dua cek satu. Cek cek satu dua testing. Cek cek satu dua tes. Satu satu. Cek cek. Oke. Coba tes sekali. Mau kan? Eh, anu sih Pak, baru 699. Lu apa? 700. Sudah lama Pak, 3 tahun yang lalu. Sudah lama nggak upload Pak. Coba aja. Iya. Cek satu.
Cek. Cek. Tetap gak ada. Tes. Selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, 1 atau 2 menit dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh kebesaran anugerah Tuhan yang mengizinkan kita bisa berada di tempat ini, saat ini, bahkan seminggu lamanya. Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memberikan berkat bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam Yahohu. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bernyanyi kekuatan dalam hidupku. Dapat dalam Yesus, dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menumpangi
Ku Tuhan, setia menopangku, berseru Tuhan, berseru berharap dalam kita kembali dari awal Bapak Ibu, kekuatan dalam hidupku. Kuatkan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus, dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. mari Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran. Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, kami datang dan berseru kepadamu Tuhan, hanya dengan kasih. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan ajaib dan penuh kuasa. Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Tuhan sanggup pulihkan kami Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita kembali menyanyikan lagu ini, kekuatan dalam hidupku. Kuatkan di hidupku, Dapat dalam Yesus, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang, berseru, berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam namanya Anak Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya Roh Kudus. Keselamatan kita adalah hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Masih ada sukacita, katakan haleluya. Haleluya. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan dan bersukacita. Haleluya, katakan lebih dari pemenang.
dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan Bapak Ibu, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kembali katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ke 10. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ke 10. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalanmu Tuhan. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku dengan lepaskan harapan. Kita kembali Bapak Ibu, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidupku ku Tuhan. dapat jalani
dosa. Ku tak mampu sendiri berjalan Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pedanglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pedanglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama untuk memohon pengampunan dosa. Ikutilah dalam hati masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak kami dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar firman-Mu ya Tuhan. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami sejak masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan Dari segala dosaku, dari segala dosaku. lepaskanlah semua ini. Lepaskanlah semua ini. Derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan. Kirimkan aku Tuhan. Malaikat penghibur hati, Malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini, untuk jalani hidupku. carikan aku Tuhan. Carikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman yang kedua mendahului pemberitaan firman Tuhan yang dikutip dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, kata mereka, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawanya keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian yang mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Marilah kita menyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1, 2, 3 sekaligus. Mari memberi dengan sukacita, mari percaya tidak ada yang sia-sia memberi kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan membukakan setiap pintu yang tertutup. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Betapa hatiku. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku. Terima kasih Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, mengasihiku, memilikiku. Ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, permohonanku,
hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, Penuhi hatimu. penuhi hati dengan roh-Mu. Ku rindu. Mari Bapak Ibu kita kembali dari awal. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap mendengarkan firman. Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kembali dari awal Bapak Ibu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat yang mendengarkan, yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Berkat yang sama akan kami terima dan kami peroleh dalam setiap kehidupan kami. Segala pekerjaan kuasa setan iblis, orang-orang jahat yang mau mengganggu, kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Allah yang bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tatkala kami mendengar firman-Mu, kami dibebaskan, dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami yang sakit, yang lemah, disembuhkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan nats yang terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, pembacaan nats yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Apabila sudah menemukan, saya akan membacanya. Aku akan bersorak-sorak
dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku di tangan musuh, tapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Ayat 16. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh majelis dan pendeta untuk saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini dalam kita merayakan Minggu Sengsara Kristus sebelum ia masuk dalam penyalibannya. Tentu ini merupakan satu sukacita tersendiri bagi saya dan juga bagi kita sekalian, karena di tengah-tengah masa masih pandemi COVID-19 ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerahnya dalam pelayanan dan juga di dalam berbagai aktivitas yang ada. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini bersama dengan pendeta dan majelis, baik yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, tema yang akan disampaikan pada kita pada hari ini yaitu berharaplah pada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai Allah kita, sebagai pribadi yang pernah jadi manusia, dia dalam menjalani masa-masa sengsaranya, ada harapan yang besar yang akan dan yang ada di dalam dirinya, yang akan dia raih menjadi tujuan ada di dunia pada masa itu. Sehingga kehadirannya di dunia itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi tentu ada harapan yang besar yang diberikan kepada umat manusia, kepada semua kalangan, kepada semua suku dan bangsa, termasuk kepada kita hari ini, secara khusus kepada orang Nias yang ada di kota Palembang ini. Kita bersyukur lewat penyaliban, lewat keselamatan, lewat pengorbanan yang ia lakukan, ada harapan yang besar telah kita peroleh dan kita terima di dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang kekal yang kita terima. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur 31 ini, dilatar belakangi oleh rasa duka yang mendalam yang dialami oleh Raja Daud sendiri. Rasa duka itu, boleh slide selanjutnya. Rasa duka itu tentunya yang bersumber dari sebuah kesalahan yang besar, yaitu dosa yang memang sudah ia sadari. Dan yang kedua, ada beban moral dan hukum sosial yang dia terima pada masa itu. Bahkan dia berkata dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, mereka, temannya dulu, keluarganya dulu melihat dia di jalan, mereka lari. Artinya ada sesuatu yang menyakitkan tatkala dia mulai menyadari dan merasa duka dengan situasi itu. Yang ketiga, kematian anak hasil hubungan gelap dengan Batseba. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan yang hangat dengan Tuhan. Ini yang membuat dia merasa berduka, merasa bersalah, merasa bahwa situasi yang buruk yang dia alami ini menjadi sebuah kengerian tersendiri. Slide berikutnya, setiap hari kalau kita perhatikan, kalau kita melihat kehidupan kita secara nyata, bahwa slide selanjutnya, bahwa orang Kristen, kalau kita perhatikan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 merupakan medan pertempuran. Setiap hari orang percaya, orang Kristen itu adalah berperang. Berperang melawan apa? Itu dikatakan di sini. Kita berperang melawan daging, ya.
Inilah pertempuran yang sangat mengerikan. Kita bertempur melawan yang namanya percabulan kecemaran hawa nafsu. Itu saya tandai itu sebagai dosa seksualitas. Yang kedua, penyembahan berhala dan sihir. Itu merupakan dosa yang masih hari-hari ini menyelubungi bangsa kita. Masih banyak orang melakukan hal yang seperti ini. Yang berikutnya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian. Ini disebut dengan suatu gejolak emosi yang tak terselesaikan. Lalu kemabukan, pesta pora, ini bicara tentang kemakmuran dan kekayaan yang diterima oleh manusia. Lalu bagaimana dengan tawaran manusia baru? Itu manusia lama dan manusia baru berperang dalam diri kita. Hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1 ayat 17. Itu dikatakan memerdekakan. Memberi hidup, memberi damai sejahtera. Bahkan orang yang hidup dalam roh itu mereka disebut anak-anak Allah. Dan dapat dan mampu hari ini kita boleh menyebut Aba, ya Bapa. Dan kemudian kita punya kerjasama yang baik. Ada ketundukan satu dengan yang lain. Dan terpenting dari itu kita ini adalah ahli waris. Kita mewarisi kerajaan Allah. Kita bukan kerajaan yang terpecah-pecah, tapi kerajaan yang dipersatukan dalam Yesus Kristus. Yang kemudian saya tandai hari ini bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau menurut Efesus pasal 6 ayat 10-12, tapi peperangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus menang terhadap apa yang sudah saya sebutkan tadi. Pendeta Gilbert bilang, maka setiap hari orang Kristen itu berperang dengan roh kegelapan. Nah, tanpa kelahiran baru, ada statement di sini, tanpa kelahiran baru kita adalah hamba dosa dan hamba setan. Jadi perlu kita ambil keputusan hari ini, siapapun dia. Kita harus mengenakan manusia baru, bukan manusia lama lagi. Karena manusia lama sudah berlalu, sedangkan kehidupan baru itu sudah datang. Jadi selama kita masih hidup di dalam manusia lama, maka kita menjadi hamba dosa dan hamba setan atau hamba hantu. Jadi kita semua dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kita adalah hamba Tuhan karena kita sudah mengenakan manusia baru. Amin. Anak-anak muda harus segera mengenakan manusia baru dan meninggalkan manusia lama dan melayani Tuhan dengan sukacita. Nah, Daud mengalami kelahiran baru apa tidak? Kalau bagi perenungan saya secara pribadi, kelahiran baru Daud itu dia berhenti dalam dosa. Dia berhenti melakukan segala yang berkaitan dengan manusia lama dengan kedagingannya. Dia hidup dalam roh dan tunduk taat hanya kepada kasih karunia Tuhannya. Jadi ketika Daud lahir baru atau mengenakan manusia baru, dia berhenti melakukan dosa yang sudah kita lihat di awal tadi. Mengapa Mazmur 31 ini ditulis? Itu merupakan bagian dari pergumulan yang besar yang akhirnya membawa dia kepada satu tingkat kesadaran yang sangat tinggi bahwa satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menghentikan segala perbuatan kedagingan dan kecemarannya. Yang kedua, pemulihan hubungannya dengan Tuhan. Inilah kelahiran baru yang dialami oleh Daud berkaitan dengan Mazmur 31 ini. Dia memulihkan hubungannya yang sudah rusak melalui hamba Tuhan. Itu sebabnya di setiap gereja BNKP dan gereja-gereja Tuhan ada hamba-hamba Tuhan, ada penginjil. Mereka itu disiapkan oleh Tuhan untuk mendampingi Bapak Ibu untuk menghadapi situasi yang sulit. Sehingga pemulihan itu segera terjadi melalui hamba-hamba Tuhan yang menuntun kita, yang membawa kita kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Sehingga jangan hari-hari ini kita bergumul sendiri. Jangan hari-hari ini anak muda menyimpan rahasia berbagai pergumulan anak muda. Mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita, yang sudah Tuhan tempatkan dalam jemaat-jemaat kita. Yang berikutnya, kalau kita melihat kelahiran baru yang dialami oleh Daud, ya, ia kemudian berkarya. Tanda dia berkarya adalah dia menulis. Memang Mazmur yang kita baca tadi tidak semuanya yang ditulis. Dia menulis 73 kitab pujian. 73 Mazmur itu adalah tulisan tangan dari Daud. Apa saat dia berdosa? Tidak. Setelah dia mengalami pemulihan, lalu kemudian dia mengalami mujizat dan melayani Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terjadi pemulihan, akan terjadi sebuah karya yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Daud. Kelahiran baru yang dialami oleh Daud itu, dia setelah dia berhenti melakukan dosa, dia memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Lalu dia kemudian berkarya bagi Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Nah, bagaimana dengan orang yang berharap kepada Tuhan? Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang mengalami pergumulan. Selagi kita ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara dan anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, pergumulan terus itu akan ada. Mungkin orang yang muda berkata, wah enak ya setelah menikah, enak ya ada istri atau suami. Hei, masih ada pergumulan. Mungkin setelah menikah sudah berduaan, tidak ada lagi yang membatasi, sudah halal gitu kan, sudah dihalalin gitu. Dan sudah didoakan oleh Pak Ibu Pendeta sama majelis di tempat ini. Aduh, kapan ya kita punya anak? Nah, pergumulan lagi kan. Setelah punya anak, singkatnya punya anak 5 misalnya. Gitu. Aduh, biayanya bagaimana ini? Sekolahnya mahal sekarang gitu. Biaya daftar aja sudah berapa gitu. Terus bergumul. Begitu mereka nanti menikah. Kalau 5 itu laki-laki. Iya kan? Ih, berat kali. Kita harus cari uang susu lagi buat mereka gitu kan. Pergumulan terus ada sampai seterusnya. Selagi Bapak Ibu dan saya dan anak-anak muda hidup di dunia ini, maka pergumulan itu akan terus ada. 1 Korintus 10 ayat 13 dan Yakobus 1 ayat 12. Saya menyimpulkannya dalam 3 bagian. Sudah tahu ini ya ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Artinya ukuran tubuh saya hanya 1 meter 165 meter, maka pergumulan yang datang ke saya itu tidak melampaui tinggi dan besar dan berat badan saya. Nah, jadi resiko ditanggung sendiri bagi mereka yang besar badannya, gitu ya. Yang tinggi badannya, jadi tinggi juga pergumulannya, gitu. Kalau engkau hari ini sudah S2, maka S2 juga yang datang menghampirimu pergumulan itu. Yang setuju katakan amin. Serius, ini memang itu kenyataan yang ada. Semakin kita punya berat badan itu semakin tinggi, semakin berat, maka berat juga pergumulan itu. Bagaimana menurunkan berat badannya kan gitu. Itu singkatnya. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan bahwa ternyata pergumulan, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu kabar baiknya. Yang kedua, makin banyak pergumulan kata Yakobus pasal 1 ayat 12, maka kita disebut makin berbahagia. Tidak ada ceritanya di firman Tuhan itu, makin banyak hartanya, makin berbahagialah dia. Tidak ada. Itu sebabnya teologi sukses dan kemakmuran hari-hari ini akan mengalami ketenggelaman. Mereka akan ditinggalkan oleh penggemarnya. Karena hari-hari ini kita menghadapi situasi yang berat. Pergumulan dan pencobaan akan semakin banyak. Tapi bagaimana kita menghadapi itu? Kata firman Tuhan, semakin kita banyak pergumulan, maka kita disebut berbahagia. Karena kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan pergumulan yang sama pun Daud bertemu dengan Tuhan. Dengan pergumulan yang sama pun Daud mengalami pemulihan dengan Tuhan. Itu sebabnya orang yang banyak mengalami pencobaan, yang banyak pergumulan, itu Alkitab katakan mereka disebut berbahagia. Saat Stefanus sebagai martir yang pertama mau dirajam batu, begitu dia melihat menengadah ke langit, dia melihat ada malaikat yang sudah menyambut dia. Itu satu kebahagiaan yang tak terhingga. Kemuliaan Tuhan ada bagi orang yang bergumul. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa itu Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1 Korintus 10:13 itu, saat pencobaan itu diizinkan Tuhan, maka dikatakan apa? Ada jalan keluar. Kalau kita hari ini, gereja Tuhan menghadapi masalah hari ini, ada berbagai tantangan yang akan kita alami. Jangan takut. Allah Immanuel itu beserta dengan kita. Amin. Ada jalan keluar, selalu ada solusi tatkala kita mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat ciri-ciri orang yang berharap? Slide berikutnya. Yang pertama, mereka berserah
kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 di dalam bagian Mazmur yang kita baca tadi. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ini adalah firman Tuhan yang sama disampaikan oleh Yesus tatkala dia masuk dalam 7 perkataan di salib. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Daud tidak menyayangkan nyawanya. Kristus tidak menyayangkan nyawanya. Mengapa orang yang berharap dan memiliki ciri seperti ini adalah orang yang berserah? Karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu. Jadi ketika Yesus naik ke salib, yang memampukan dia itu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Bukan kekuatan dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tapi ada suatu kekuatan yang datang kepada dia tatkala dia berserah. Jadi bagi teman-teman, adik-adik atau saudara-saudara yang masih belum punya pekerjaan, punya jodoh, tapi kepingin menikah, berserahlah, ya, berserahlah, berserah aja, jangan ngotot, ya kan, jangan ngapa gitu, posting terus di sosmed, tapi kok nggak laku-laku gitu ya, berserah mungkin itu satu dulu ya. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan adalah percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Pernah dengar lagu sekolah minggu ini? Ayat yang ke-15 berkata begini, tapi aku kepadamu, kata Daud, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Tuhanlah Allahku. Percaya itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi bagaikan seekor monyet yang bergantung pada dahan-dahan dan akar-akar, dan dia yakin kekuatan yang dia pegang itu. Siapa yang kau pegang hari ini? Apakah orang tuamu, kekasihmu, anak-anakmu? Saya mau katakan, percaya saja kepada Tuhan, Allah yang telah memanggil dan menyelamatkan kita. Ciri-ciri orang yang berharap yang ketiga, kuat dan teguh dalam panggilan. Ayat yang ke-25 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi ada kekuatan yang ditunjukkan dan keteguhan iman. Sekalipun situasi corona, pandemi yang tidak ada henti-hentinya dan tidak akan terselesaikan, tak ada seorang pun yang tahu, walaupun sudah divaksin 2-3 kali. Kalau kita enggak teguh dalam pendirian, dalam iman, dalam keyakinan dan tidak kuat, maka siapapun dia tidak akan mampu bertahan. Untuk itu mari kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam iman dan percaya kita. Sekalipun penderitaan yang datang menghampiri kehidupan kita silih berganti, saya percaya kita akan kuat dan teguh. Amin. Nah, bagaimana orang yang berharap dan apa yang didapatkan? Slide yang terakhir ini. Yang pertama, orang yang berharap kepada Tuhan mendapat perlindungan. Katakan mendapat perlindungan. Di ayatnya yang pertama, di ayat yang kedua, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Perlindungan ini bukan hanya sekedar nama baik, tapi kemanapun kita pergi Tuhan mengingatkan dan menjaga kita melalui siapa? Melalui kuasanya yang kudus. Dia mengingatkan kita setiap waktu, dia melindungi kita setiap waktu. Makanya kalau kita bilang, kalau kita dengar cerita dari teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita, mereka berkata di rumah itu ada hantu. Mereka bisa lihat hantu. Kenapa? Mereka anak hantu. Kalau kita anak Tuhan, kita dijaga, kita dilindungi bagaikan akuarium. Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat Tuhan. Setan tidak bisa menjamah kita, bahkan kita pun tidak bisa menjamah setan. Itu hebatnya anak Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita dilindungi. Kita terjaga. Dan ada seperti seal yang melindungi kita dan menyelamatkan kita. Yang kedua, orang yang berharap pada Tuhan dapat apa sih? Mereka mendapat sukacita. Sekalipun di tengah-tengah pencobaan. Di ayat yang ke-8, Daud berkata, aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu. Daud percaya walaupun dalam kegagalan, di dalam keberdosaannya ketika dia sudah bertobat, Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan yang sama tidak akan pernah melupakan dia. Tuhan yang sama tidak akan pernah meluputkan dia. Sekalipun kita sudah bergumul, meminta segala sesuatu, mungkin kita sudah menungging, kita sudah berjingkrak, kita sudah berpuasa. Kalau kita kehilangan sukacita di dalamnya, maka kita akan kehilangan pengharapan. Selagi ada harapan,
pasti ada jalan keluar. Ini yang menjadi tolak ukur kita sebagai orang percaya. Dalam menjalani pergumulan itu ada sukacita, ada kairete, ada sukacitanya Tuhan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, berlimpah dengan kebaikan. Tahun-tahun apa yang menjadi kering bagi kita sebagai orang percaya? Tahun-tahun apa yang menjadi kering bagi pelayanan gereja hari-hari ini? Saya mau berkata, selalu ada berkat Tuhan terjadi atas gereja, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap pelayanan gereja, mau organisasi manapun. Belum ada laporan atau berita di Facebook tiba-tiba gereja ini telah mengalami kebangkrutan. Adakah kita dengar itu? Kalau ada tolong sampaikan kepada saya. Atau di gereja BNKP, di daerah mana terjadi gulung tikar? Tidak ada Bapak Ibu. Karena apa? Kita berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan itu tak putus-putus. Kata Ratapan pasal 3, tidak habis-habisnya. Selalu baru setiap saat. Besar kesetiaan Tuhan. Tidak bertepi dan tidak berkesudahan. Jadi bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada tahun kering. Tidak ada masa pandemi ini akan merenggut kebahagiaan kita dan merenggut iman kita terlebih. Justru dengan ada pandemi ini kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir. Belum. Masih ada 2. Permintaan dan doanya didengar. Wah, ini hebat ini. Permintaan dan doanya didengar. Kenapa sih kita harus berharap pada Tuhan? Karena apa? Permintaan dan doa orang yang mengalami tekanan itu didengar oleh Tuhan. Bahkan Mazmur, ini oleh-oleh ya buat anak muda ya. Mazmur berapa itu? 34 ayat 18. Bapak-bapak kalau lagi patah hati juga boleh ini jadikan ayat ya. Penghibur. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Wah, enggak mungkin lah kan Bapak atau saya jadi patah hati, enggak mungkin. Anak-anak muda aja lah. Jadi jangan meremehkan orang yang baru putus cinta. Itu dia dekat sekali dengan Tuhan. Jadi apapun yang dia minta, doanya didengar oleh Tuhan. Ada yang baru putus cinta hari ini? Berarti engkau sedang dekat dengan Tuhan. Iya, yang terakhir, slide terakhir ada. Semakin kita terlalu berharap selain kepada Allah. Ini saya kutip dari Mbah Google ini. Semakin kita, maka bersiap-siaplah untuk semakin kecewa. Dibaca baik-baik. Semakin kita terlalu berharap selain kepada Allah ya, maka bersiap-siaplah untuk semakin kecewa. Artinya kalau kita berharap kepada pacar kita, berharap kepada tunangan kita, berharap kepada pekerjaan, berharap kepada apapun yang kita pegang hari-hari ini, siaplah untuk semakin kecewa. Artinya satu-satunya harapan kita hanya Allah semata. Katakan amin. Masih ada slide-nya? Habis. Maka demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Ayat apalannya kutipan tadi ya, boleh diingat. Dan saya titip slide itu, boleh menjadi bahan PA ataupun diskusi bagi anak-anak muda. Karena kebetulan yang melayani kita pada hari ini adalah anak muda. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Menjadi Tuhan dan juru selamat kami dan memberikan pengharapan baru dalam setiap kehidupan kami. Jikalau ada di antara kami di tempat ini maupun yang ada di rumah sedang kehilangan pengharapan, hari ini kami kembali dan dikembalikan kepada jalur yang benar untuk kami berharap hanya kepada Tuhan satu-satunya Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan yang memiliki firman, materaikan firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi pujian apapun yang terjadi. Serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku lakukan
kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Kau ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat diundang berdiri, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita segala orang Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat dipersilakan. Segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Warta keuangan, persembahan minggu tanggal 21 Maret 2021, persembahan pertama Rp172.000, persembahan kedua Rp244.000, persembahan ketiga Rp111.000. Sewa gedung serbaguna BNKP sebesar Rp950.000. Sewa gedung BNKP, sewa gedung serbaguna BNKP yang memakai per jam sebesar Rp75.000. Total pendapatan yang kita terima pada minggu ini Rp1.552.000. Rp1.552.000. Yang kedua, warta pelayanan minggu depan. Pertama, Jumat Agung, tanggal 2 April 2021. Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Pengkhotbah Ibu Pendeta Neni Kristianizai. Liturgos Bapak Satunya Kiriso Ama Gisel Nazara. Kolektan Bapak Amayuan Telombanua. Pemusik Saudara Kris Harefa. Singer Ibu Ina Sepin Harepa. Operator Boy Hulu. Nama minggu Vaner Tede Faamate Yesu atau Jumat Agung. Agende Faamate Yesu. Tata liturgi yang digunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, warta pelayanan minggu depan tanggal 4 April 2021. Pengkhotbah Bapak Satuanya Kiriso Amacia Harefa. Liturgos Bapak Satuanya Kiriso Ama Joyce Laluhu. Kolektan Ibu Ina Kris Harefa.
pemusik Saudara Elman Zebua, singer Ibu Ina Stefan Gule, operator Budi Hareva. Nama minggu Vanertede Famoso Yesu, agende Famoso Yesu atau kebangkitan Yesus, tata liturgi bahasa Indonesia. Pada minggu tanggal 4 April 2021, kita mengumpulkan persembahan perpuluhan. Demikianlah warta jemaat hari ini. Seluruh majelis dan hamba Tuhan mengucapkan kepada jemaat Tuhan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepada Tuhan membawa doa-doa dan syafaat kami, pergumulan kami bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun di minggu ini maupun di bulan ini. Mereka yang bertambah usia, Tuhan kiranya tambahkan hikmat dan kemampuan, kepandaian dan bijaksana, kesehatan, umur panjang, dan berlimpah kasih setia dalam setiap kehidupan mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, baik yang sedang menempuh pendidikan di kota ini maupun yang ada di luar kota ini. Tuhan berikan nikmat pada mereka, mengikuti pendidikan daring ini, ataupun pendidikan secara onsite. Tuhan kiranya memampukan mereka untuk mengikuti pendidikan dengan baik dan menerima ilmu, dan mereka dapat pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini melalui doa syafaat kami ini, kami berdoa buat panitia pembangunan gereja BNKP dalam segala perjuangan dan pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau yang telah menunjuk dan memberi kesempatan kepada mereka untuk membangun rumah-Mu. Berikan hikmat dan kesatuan hati kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berat ini dan menyelesaikan berbagai persoalan di dalamnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada hal-hal yang menghalangi selama ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kelancaran. Sebagai jemaat, kami mendukung berbagai hal yang mereka buat, berbagai upaya yang mereka sedang lakukan hari-hari ini. Roh Kudus, beri hikmat kepada mereka untuk dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami ingat jemaat Tuhan yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan mereka. Sebagai orang-orang tua kami, boleh menjadi orang tua yang bijaksana, memberi nasihat kepada kami, berdoa buat kami, dan mendukung kami di dalam pelayanan. Biarlah dalam masa tua mereka, Engkau yang menggendong, Engkau yang memberikan rasa sukacita kepada mereka, tatkala mereka merasa tidak berdaya lagi. Tapi biarlah mereka boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan tengah minggu yang sudah disusun dengan baik oleh pendeta dan majelis. Semua pelayanan ini boleh berjalan dan memuliakan nama Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang dikunjungi dapat merasakan sukacita yang sama, berkat yang sama atas pelayanan yang telah dirancang sedemikian rupa, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga ibu pendeta, suami dan anak. Tuhan kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini secara khusus dalam tugas yang baru sebagai bendara umum PGW Sumatera Selatan. Tuhan kiranya memampukan beliau untuk dengan tenang, dengan sukacita melakukan segala sesuatu yang dipercayakan ini. Ada kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu dan keluarga, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan ini dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Majelis jemaat yang mendampingi, yang menjadi partner dalam pelayanan, mereka boleh bekerja sama dengan baik, sehingga semua roda pelayanan dalam BNKP Palembang ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingat bangsa dan negara kami yang terus berjuang melawan COVID-19. Vaksinasi yang sedang berjalan hari-hari ini, kami mendukung segala upaya daya yang dilakukan pemerintah kami. Mungkin ada sudah yang menerima vaksin 1-2 kali. Biarlah vaksin ini boleh berfungsi dengan baik kepada setiap orang yang telah menerimanya. Bagi kami yang belum menerimanya,
kami boleh tetap menjaga kesehatan kami dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Limpahkan kasih anugerah kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ampuni bangsa dan negara kami apabila kami telah bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah bangsa dan negara kami dan juga kota kami Palembang diberkati dengan limpahnya. Sebab kesejahteraan kota ini dan bangsa kami merupakan kesejahteraan kami juga. Anak-anak muda kami yang sudah melayani pada hari ini, berkat Tuhan secara luar biasa. Kepada mereka dinyatakan berlimpah-limpah. Pakailah anak-anak muda BNKP Palembang untuk menjadi saluran berkat kemana mereka pergi. Menjadi terang dimanapun mereka ada. Menjadi garam di lingkungan mereka. Dalam pekerjaan, dalam studi, dan kuliah mereka. Mereka boleh menampakkan diri mereka sebagai kekasih-kekasih Kristus, sebagai surat yang terbuka. Sehingga hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan. Kami memohonkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Silakan duduk kembali saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Shalom.